A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua. Alhamdulillah pada malam hari ini Mbak Kakung melanjutkan videonya lagi. Semoga mendapatkan pemahaman pengetahuan yang tepat. Para pemirsa, video ini melanjutkan videonya Mbak Kakung dengan judul Made in Java bagian ketiga ya. Sama video ini pun juga sebagian sudah diterangkan di video yang lain, namun dengan adanya gambar semoga mampu dicerna bagi para pemirsa, khususnya rakyat juga umat yang ada di Indonesia ya, karena diterangkan dengan sangat simpel, sangat sederhana. Banyaklah umat rakyat yang ada di Indonesia tahu bahwa memang ada kesalahan sejak ratusan tahun. Itulah problemnya yang harus dibenahi. Semoga video ini nanti pun betul-betul mampu mengedukasi bagi khususnya murid dan santri ya. Tahu, betul-betul tahu dan memang mengerti. Jadi bukan hanya katanya dan katanya itu nanti sesuatu pemahaman yang error, itu tidak boleh diajarkan dan tidak boleh diimani. Para pemirsa, sebelum diulas oleh guru tentang melanjutkan video yang bagian ketiga ini, sekali lagi guru menasihatkan sekaligus juga memberi pertanyaan. Jangan lupa bahagia. Nah, keren ya. Para pemirsa, guru mempertanyakan kembali bagi murid santri dan para pemirsa, sudahkah pada bulan ini kita, Anda dan keluarga sudah bahagia ataukah masih datlur atau masih pusing-pusing susah? Nah itu. Kembali lagi guru berpesan, buat apa kalian bersusah-susah, bumi seluas ini, ilmu sudah dibagi oleh guru. Maka guru berpesan, tinggalkanlah hal-hal yang menjadikan kerusakan sehingga kehidupan para murid, santri dan pemirsa betul-betul di dunia ini tiap hari mendapatkan kebahagiaan sehingga kita selalu senyum dan selalu senyum. Itulah yang diharapkan dari video ini. Ayo para murid dan santri, video ini guru berpesan kembali ya. Para pemirsa yang baru mengikuti video dengan bagian ketiga ini, tolong dipelajari bagian kedua dan ke-1 ya. Bagi para pemirsa yang sudah tahu dan mengerti sejarah tentang yang terjadi di dunia, yang terjadi di Islam, yang terjadi di negara kita seperti dari video 1 dan 2. Semoga video ini diedukasi lagi agar betul-betul tahu sejarahnya bagaimana dan nanti akan membawa manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, berketepatan juga mumpung 2 hari ini guru membuka sejarah, berketepatan juga masuk di frekuensi ini, maka guru melanjutkan, semoga menjadikan video 1 lagi sudah cukup ya. Karena masuk ke frekuensi ini, menerangkan ini juga sangat berat ya para pemirsa, tidak semudah yang pemirsa gambarkan. Satu contoh, kemarin sempat ya ada berseberangan berpendapat dengan orang-orang terdahulu termasuk leluhur kita, beliau-beliau pun juga orang-orang sakti yang mandraguna ya. Alhamdulillah semua sudah teratasi dengan baik dan benar ya. Jadi semoga manfaat. Para pemirsa yang sudah paham video volume 1 dan 2 dilanjutkan ketiga ini. Sesungguhnya peradaban itu berjalan para pemirsa ya. Perjalanan peradaban seperti ini. Nah ini yang harus kalian bawahi ya. Diterangkan mulai dasar dulu. Inilah awalnya dari ilmu Islam. Tatkala menjalankan ilmu Islam sudah tahu harus mengikuti syarat yang tidak boleh ditinggal. Ada susunannya, disebutlah
bonangan artinya kain. Untuk melakukan ritual atau spiritual dituntunlah dengan orang-orang terdahulu memakailah kalender ini. Dengan demikian para pemirsa, murid dan santri paham ya. Artinya selama ini orang-orang yang di sana, orang-orang yang kalian sebut baik itu wali, baik itu yang bergelar syekh ataupun habaib atau rasul, semua sesungguhnya bukan orang Islam. Karena sejarahnya semua ini karena dari Jawa. Nah, inilah yang penting harus kalian bawahi para pemirsa. Dari perjalanan inilah dimulailah peradaban ini, dibuatlah agama. Ini dipahami ya bagi para pemirsa muridnya. Dimulailah membuat agama. Karena membuat agama inilah hal-hal yang ada di Jawa ini digubah, itu loh para pemirsa. Sedangkan agama ini dibuatlah cerita-cerita seperti yang diyakini umat seluruh dunia. Cerita-cerita itulah di zaman ini mulai dibuat. Publik, masyarakat, umat mendapatkan cerita kan diterangkan ada sosok lahir katanya 571. Ini sebenarnya bohong para pemirsa, ini tidak ada. Ini bohong. Sama sebenarnya kalender yang sampai sekarang 1400 tahun, 1440 ini sebenarnya juga bohong. Guru sangat paham karena itu permainan orang-orang terdahulu dan itu pun juga permainan dari leluhur kita. Maka Mbak ini guru ini Mbak Kung paham. Jadi ini bohong dan ini bohong. Bila mengacu kepada sejarah yang tepat kurang lebih sekitar 500, 550, 600 inilah mulai dibuat ini. Nah ini yang harus kalian pahami para pemirsa. Setelah ini dipotong, diambillah konsep nama dino atau hari digubah, paham ya? Sasi digubah. Dibuatlah cerita-cerita seakan-akan semua yang Anda pahami. Diulas sedikit karena ini agak panjang video ini. Satu contoh para pemirsa, murid dan santri sudah dipahamkan ya. Dibuatlah cerita seakan-akan ada orang bernama Muhammad itu dilahirkan. Maka dibuatlah cerita, kalau tidak percaya diulas kembali oleh guru ya. Adanya cerita itu kan Raja Namrud, Raja Abroha itu di kota Mekah. Kalau tidak percaya para pemirsa, lihatlah di sana, tidak ada artefaknya, sejarah bekas kerajaan di sana tidak ada. Tapi guru pun juga mempertanyakan bagi para pemirsa ya. Di mana sih kecerdasan Anda itu seluruh dunia? Juga yang di Indonesia. Adanya raja, cerita raja, Raja Namrud, Raja Abroha. Di sana itu tidak ada, para pemirsa, di Arab sana itu tidak ada kerajaan. Maka guru mempertanyakan kredibilitas kalian yang ada di Indonesia. Katanya Anda ini pernah belajar, pernah sejarah, punya kepala, punya otak, punya isinya ini loh. Kok tidak ngerti sih? Maka tidak ngerti ya, apa ya sepertinya. Lah lantas kalau guru mau menyinggung, lah Anda katanya profesor, doktor, insinyur, kiai, haji, ulama, gimana? Bagaimana kecerdasan Anda ini? Hei para pemirsa. Di zaman, cobalah kalian sedikit tahu. Tentang adanya banyak kerajaan itu di mana. Nah itulah mengapa kalian kok sebodoh itu. Nah ini loh yang guru bertanya. Lah kebodohan ini mengapa kok ratusan tahun. Nah ini loh kenapa sih coba. Semoga video ini betul-betul menggugah kalian ya. Para pendengar guru sampai membuat bahasa yang tidak baik. Sehingga kalian dibodoh-bodohin ya. Ya memang faktanya begitu. Kok tidak ngerti gitu loh. Masa udah. Nah sejak dibuatnya agama ya, maka dibuatlah syariat di situ. Orang-orang terdahulu. Sejak dibuatnya agama, maka dibuatlah konsep namanya syariat agama. Yang kalian tidak tahu, maka di situ mulailah dimasukkan suatu konsep namanya fitnah. Fitnah dimasukkan jadi hukum agama atau syariat agama ini. Lah ini publik kalian tidak tahu bahwa itu fitnah sejak mulai dibuat agama itu. Jadi membuat agama Islam dulu itu bukan di Arab ya para pemirsa. Membuatnya di Jawa.
sebelum tersusun banyak, itu fitnah sudah mulai ditebar. Begitu tersusun satu sistem adanya suatu kerajaan Islam, itu diperkuat, dipertebal dengan hadis dan dalil-dalil itu. Satu contoh guru menyinggung, maka mengapa guru ini kan sering kalian, guru ini Muslim kok pelihara anjing. Sama para pemirsa, sejak dulu anjing itu memang tidak najis, tidak apa-apa. Memang sejak zaman seperti itu sudah saling menghujat, saling memfitnah. Karena dari pihak yang membuat agama ini mau menghabiskan, mau menghapus ilmu Islam yang di Jawa, maka Islam yang Jawa mempunyai aboge, yang baru memakai asopon, lah ini difitnah. Satu contoh kan sudah diterangkan oleh guru, siapapun yang mengikuti Islam abangan, siapapun yang mengikuti Islam aboge, itu meninggalnya seperti anjing. Nah, coba fitnah seperti itu para pemirsa. Lah fitnah itu sekarang kalian masukkan di hadis-hadis itu. Ada lagi membuat cerita. Katanya orang itu disuruh jihad. Ada lagi anak dibesarkan orang tuanya, kerajaannya dihancurkan. Itu tidak terjadi para pemirsa. Itu tidak terjadi. Nah ini coba. Bakung rada error ini. Ya semoga mendapatkan ridho para leluhur ini agak, karena kalau mau dibongkar ya gini, ini leluhur ini agak sensitif. Bismillah. Sudah para leluhur, ini urusan manusia di alam dunia, jangan diganggu, ini demi kemaslahatan ini. Jadi seperti itu para pemirsa, fitnah itu dimasukkan dari sistem itu. Nah inilah maka sejak adanya dibuat sistem atau syariat agama itu, kalian yang ada di bumi Nusantara, kalian itu tercerai-berai. Memang kesengajaan orang dulu-dulu itu, mengapa Anda ini saling bermusuhan sehingga pecah. Dipecah dari itu. Maka di situ ditanamkan kata syariat itu. Maka sampai sekarang para pemirsa, siapapun yang ingin menghancurkan Nusantara, pasti statementnya memakai syariat agama. Karena itu awalnya seperti itu. Niatnya ingin menghancurkan Nusantara. Dibuatlah syariat-syariat itu. Publik umat yang jadi korban tidak tahu bahwa syariat itu fitnah atau bohong. Nah repotnya begitu. Satu contoh para pemirsa tentang kata anjing itu najis. Coba kalau tidak percaya. Kalau toh anjing itu najis sampai seburuk itu kalau membuat statement, siapapun yang kena air liur dijilat oleh anjing, itu kan dibasuh dengan air comberan 7 kali, kan begitu. Kitabnya, sejarahnya bilang begitu. Pertanyaannya para pemirsa, kemampuan otak para pemirsa Anda di mana? Ada hukum tatkala manusia dijilat anjing, itu dihukumi najis, dan itu disebut najis mughaladzah untuk membersihkannya memakai air comberan. Orang Jawa nyebutnya dulu kan banyu peceren. Pertanyaannya, kecerdasan Anda di mana? Apakah ada di Arab itu peceren? Nah, ya kan? Ya coba para pemirsa. Apakah ada di negara Arab yang tandus tidak ada airnya, ada comberan? Nah, gimana? Kan tidak ada para pemirsa. Itu yang terjadi di Jawa. Orang-orang terdahulu memisahkan kita. Kita ini difitnah melalui ajaran. Lah sampai sekarang jadi seperti ini. Lantas bagaimana, Gum? Nah inilah. Tinggal para pemirsa yang sudah tahu seperti ini, makanya mau tidak mau Anda harus meninggalkan agama itu. Dan kelak kita pun akan hal-hal seperti ini dibawa ke negara. Karena tidak dibawa ke negara, kalian tercerai-berai, kalian bermusuhan. Kalian meyakini itu perintah Tuhan, bukan para pemirsa, bukan ya. Itu fitnah yang kalian imani. Lantas dengan demikian maka guru menerangkan. Artinya selama ini yang dilakukan orang yang beragama Islam seluruh dunia tidak ada hubungannya dengan pahala,
tidak ada hubungannya dengan ilmu Islam, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Lantas orang-orang yang sudah meninggal, bagaimana rohnya? Orang-orang tua Anda yang sudah pergi haji, bagaimana rohnya? Karena kalau itu sudah salah, lantas mau di mana surga itu? Wong itu fitnah. Lantas gimana? Lantas bagaimana para pemirsa? Kalau hal seperti itu loh fitnah. Satu contoh, masuk ke ranah tentang kalender. Para pemirsa, coba ya, karena memang Anda tidak tahu. Ini kan produk ya. Produk, tidak boleh diambil salah satu ya. Satu contoh di sini para pemirsa yang sering kan mendengar satu kata atau kalimat ini kan aboge ya. Ya. Aboge itu apa sih guru? Aboge itu A itu maksudnya angka 1 ini hurufnya alif. Huruf alif itu disingkat orang-orang terdahulu A itu alif. Tahun alif itu tanggal 1 suronya itu jatuh, Bo itu Rebo Wage. Maksudnya aboge itu di sini menerangkan perjalanan rotasi manusia untuk melakukan ritual spiritual. Maka di sini aboge itu maksudnya tahunnya tahun alif ya, tahunnya alif, harinya itu Rebo Wage. Artinya ada pasarannya, harinya itu Rebo. Kalau ini dirubah menjadi arba'ah, enggak ketemu para pemirsa. Enggak bisa, karena ini sudah menjadi aboge. Bo itu Rebo, tidak bisa digubah arba'ah, enggak bisa para pemirsa. Dengan digubahnya membuat agama ini maka rusak semua. Manusia itu rusak, yang menjalankan rusak, negaranya rusak. Satu contoh di sini ada nanti tahun namanya Daltugi. Tahun Dal, harinya Sabtu Legi. No, coba. Dal itu huruf Islam itu milik Jawa, milik leluhur kita sejak 67. Tapi digubah di kerajaan Islam pertama ini, dibolak-balik ini, menghancurkan Islam itu sendiri. Maka di sini ada banyak negara yang pelaku ini. Satu contoh para pemirsa, Daltugi, tahun Dal, ya tahunnya tahun Dal. Itu huruf kafir atau huruf Islam atau huruf Hindu atau huruf Kristen. Dal itu. Dal itu kan huruf Islam, Dal. Tugi. Tu itu maksudnya satu, gi itu legi pasaran. Artinya pasaran dino, sasi, tahun, windu, ini satu rangkaian. Lah hijriyah. Ini loh repotnya dari Demak ini yang mencuri, yang menggubah, dibawa ke Arab, dibawa ke sini. Rusak semua. Ya, yang merusak ya satu dari Persia, dari Cina, leluhur kita. Saya coba, ini tahun Dal gantinya Sabtu Legi. Dirubah menjadi Saboata. Enggak bisa, para pemirsa, rusak. Rusak, enggak bisa. Artinya, umat yang ikut agama Islam, kalian dirusak kitabmu, dirusak gurumu, dirusak nabi-nabimu, dirusak rasulmu, dirusak walimu. Lantas kalian mau dapat surga gimana? Bagaimana guru kalau sudah seperti ini? Ya harus dikembalikan kepada negara, kan apa? Rusak semua. Namun dengan sedikit guru menerangkan hal yang tepat dan valid seperti ini, perjalanan ke depan ini nanti akan menjadi 3 ruh. Dari video guru 1 ya, bagian 1, bagian 2, dan bagian ketiga. Ini nanti menjadikan arah ke depan menjadi 3 ruh dalam berbangsa dan bernegara. Maksudnya bagaimana guru? Ini nanti karakter di Nusantara sesuai dengan ruang dan waktu tepat setelah Pilpres ya.
perjalanan bangsa ini akan tumbuh. Kita akan mengalami sedikit permasalahan untuk meluruskan ini. Ini nanti setelah tumbuh bangsa kita ya, setelah tahun 2024 ini. Ini nanti yang menghalangi perjalanan ilmu Islam ini kalau negara lain ini masuk di Indonesia, inilah bentuk penjajah. Maka ini nanti kalau diluruskan, ini akan ketahuan penjajahnya siapa. Nanti yang di dalam Nusantara yang menghalangi ilmu Islam ini dijalankan, inilah pengkhianatnya bangsa dan negara. Yang meluruskan inilah akan generasi bangsa, generasi Nusantara yang akan datang ini. Itulah para pemirsa, murid dan santri, ke depan ini nanti akan menjadi 3 karakter. Ya. Mengapa guru? Karena ini akan terjadi dan ini akan berjalan. Dan ilmu Islam ini sudah berjalan. Karena sudah disusun rapi oleh guru. Lah itu tinggal nanti saudara-saudara kita meskipun tidak menjalankan ilmu Islam, tapi itu bagian dari ilmu Islam, itu nanti berjalan bersama menuju negara kita lebih maju, lebih kuat, negara kita lebih terhormat. Tapi ini di situ nanti ada 2 faktor ya. Satu, dari luar pihak penjajah, negara lain akan pun juga menghalangi, tidak terima. Karena penjajahan ini sudah ratusan tahun. Dan nanti ada yang dari dalam negara sendiri, dari negara, itu nanti menghalangi sistem ini. Itulah pengkhianatnya bangsa dan negara. Ini nanti diselesaikan di hukum negara kita. Tanpa kalian selesaikan, masa depanmu suram, masa depan bangsamu rusak, masa depan putra-putrimu tidak akan pernah mendapatkan keberkahan. Karena momen memang pada tahun ini dan guru pun juga sudah mengukur ini momennya sudah tepat untuk diluruskan. Tinggal bagi si pengkhianat mundur atau maju. Kalau maju kalian akan dibersihkan dari bumi Pancasila, itu risikonya. Itulah para menteri. Semoga video ini mampu dicerna seluruh bangsa dan negara dan seluruh elemen, khususnya tetua-tetua adat dan khususnya kalian generasi Pancasila. Bangkit, sudah waktunya kalian untuk merdeka dari penjajahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.